Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada. Nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Inilah pemeran utamanya, inilah penulis naskahnya, inilah sutradaranya yang kemudian hari ini kita beri nama sebagai Yang Mulia Ibu Nyai Khofifah Indar Parawansa. Selain pemeran utama, selain dari sutradara tindak pidana korupsi dana hibah di Provinsi Jawa Timur itu kawan-kawan. Rakyat menilai 100 hari kerja gubernur. Jangan cuma disuruh memilih saat pemilu aja. Kali ini kita coba menilai guys, dua tokoh gubernur ini. Dilihat dari programnya, KDM ini programnya jelas-jelas diketahui oleh masyarakat bawah. Kalau Bu Khofifah programnya hanya diketahui sendiri. Buktinya saya masyarakat bawah nggak pernah tahu program kerjanya. Kalau dilihat dari ketenarannya, pasti KDM lebih unggul. Bahkan sampai dijuluki gubernur konten. Tapi jangan salah, kontennya ini sangat bermanfaat, bikin menginspirasi, sehingga warga itu tahu benar-benar kinerjanya KDM. Kalau Bu Khofifah ini memang kan orangnya low profile, jadi memang nggak mau kinerjanya itu dipublikasikan, nanti dikira pamer. Beliau itu nggak suka ngonten, tapi sukanya ngonten buah-buahan. Yang jelas Bu Khofifah ini lebih unggul dalam kampanye. Nih buktinya. Kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Keren kan? Jadi kalau menurut penilaian teman-teman, berapa skornya? Yuk, komen dan follow-nya ya. Politikus DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Luluk Nur Hamidah merespon soal pemeriksaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Polda Jawa Timur. Terhadap hal tersebut, Luluk justru mempertanyakan soal alasan KPK yang memilih lokasi pemeriksaan terhadap Khofifah di Polda Jawa Timur bukan di kantor KPK. Untuk KPK, saya harapkan bisa menjawab pertanyaan publik. Misalnya kenapa itu harus dilakukan di Surabaya? Kenapa tidak kemudian di Jakarta? Walaupun itu juga sudah dijawab sih sama KPK. Lebih karena faktor ya efisiensi ya seperti itu, kata Luluk saat ditemui awak media di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Juli 2025. Dirinya menyinggung agar KPK sebagai aparat penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi tidak tebang pilih kepada pejabat negara yang diduga terlibat. Nah, kita akan lihat apakah upaya-upaya penegakan hukum ini memang benar-benar akan dilakukan tanpa ada tebang pilih. Dan sebagai warga Jawa Timur, ya tentu kita berharap yang terbaiklah untuk rakyat Jawa Timur, ucap Luluk. Terhadap Khofifah, Luluk meminta agar Gubernur Jawa Timur 2 periode tersebut kooperatif terhadap pemeriksaan yang menyeretnya. Kata dia, Khofifah harus memberikan keterangan yang jelas kepada KPK terhadap apapun yang dibutuhkan untuk membuat terang perkara dugaan korupsi dana hibah. Tak omongin dan info penting melocot, tapi aja ngomong ya. Tak omongi, tapi aja ngomong. Tenan iki melocot kebul dan ya info penting. Kemarin KPK sempat ya memanggil ibu kita, Ibu Khofifah ya, untuk memberikan keterangan di Tripikor ya, masalah dana hibah yang dibagi-bagi oleh para pejabat DPR Jawa Timur. Tapi mangkir bukan karena ndak alasan, ada
suatu hal yang lebih penting. Yang pertama, katanya itu menghadiri sidang paripurna DPRD Jawa Timur dan mempersiapkan penyambutan Pak Prabowo yang ada di Malang dalam rangka 1 abad acaranya NU. Nah, tapi friend, aku bisi KPK info masih ngono friend, diampit ora bisi emang aku sapa. Oleh info saka KPK, Ibu Khofifah dijadwalkan dipanggil ulang untuk memberikan saksi dan keterangan masalah dana hibah itu tanggal 12 Februari friend. Ya, tanggal 12 Februari ya dijadwalkan ulang untuk memanggil Ibu Gubernur Jawa Timur untuk memberikan keterangan masalah dana hibah yang totalnya triliunan rupiah, friend. Kemana saja larinya, ya, termasuk ya mantan Ketua DPRD Jawa Timur Pak Kusnadi yang telah almarhum dan kemarin diwakili istri simpenannya yang menikmati dana alirannya, termasuk beli rumah 11 miliar dan Robicon dan mobil bangun rumah di Lamongan. Sekarang gilirannya kepala daerah Jawa Timur. Ya, karena almarhum Ketua DPRD Jawa Timur menyampaikan ya nggak mungkin kepala daerah nggak tahu karena yang mencairkan beliau gitu friend. Kita tunggu episode melocot kembul kedul kebus mongah janem, kita tunggu ya, kita tunggu apa yang akan terjadi ya, menjadi saksi apa ikut menikmati. Kita tunggu selanjutnya. Oke friend, sabar. Khofifah sudah diperiksa KPK. Yang menjadi pertanyaan, apakah Khofifah dari saksi bisa menjadi tersangka? Teman-teman, sifat perbuatan melawan hukum di dalam tindak pidana korupsi itu tidak hanya dia memperkaya diri sendiri. Memperkaya orang lain itu juga perbuatan sifat melawan hukum. Tentu kalau bagi penyelenggara negara, memperkaya orang lain ini adalah perbuatan melawan hukum ketika dilakukan dengan melawan perintah undang-undang atau aturan yang ada. Kita tahu bahwa hibah teman-teman DPRD provinsi, hibah gubernur sekarang ini adalah hibah yang menjadi bancaan. Baik itu dari teman-teman DPRD maupun dari gubernur sendiri. Nah, Khofifah sebagai gubernur, tempat proposal diajukan kepada dirinya, tidak pernah meng-cross-check, tidak pernah mengevaluasi, tidak pernah melihat secara langsung apakah proyek-proyek ini sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Contoh misalnya, yang sudah diadili oleh KPK, yaitu Sahatwa Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dia yang ditangkap oleh KPK itu hibah di Pulau Madura. Padahal dapilnya dia adalah dapil Ponorogo. Tentu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau dia memberikan hibah di dapilnya, tentu untuk pencitraan. Tapi kalau dia memberikan hibah untuk daerah lain, apa hubungannya? Dengan konstituen tidak ada hubungan. Dengan dapil tidak ada hubungan. Berarti kaitannya kan dengan cuan. Supaya hibah itu bisa dijual belikan. Dalam konteks ini, gubernur dan jajarannya tidak pernah melakukan evaluasi. Pokoknya ugal-ugalan. Proposal yang masuk direkom oleh teman-teman anggota dewan di ACC. Dan nilai kerugian negara triliunan. Kalau Khofifah diperiksa KPK mengatakan bahwa hibah ini sesuai prosedur, sesuai dengan undang-undang, jelaskan aturan yang mana, undang-undang yang mana. Ingat, kerugian negara ini triliunan. Menurut saya KPK tidak boleh berhenti pada level teman-teman DPRD Jawa Timur. Level eksekutif, gubernur, wakil gubernur dan jajarannya
juga harus diseriusi. Kalau memang ada perbuatan sifat melawan hukum, ayo segera ditetapkan menjadi tersangka. Gimana menurut kalian, Hovifah layak tidak menjadi tersangka?